Halo kawan-kawan OPX Traders, kita mau ngebahas saham cuan yang kemarin sudah banting oleh bandarnya sendiri. Jadi ada bandar forex yang keluar besar ya di area hari-hari demo kemarin. Jadi turunannya lumayan tajam, sekitar 11% sampai 12% ya untuk penurunannya sangat-sangat tajam sekali guys. Terus kita lihat di sini ternyata ketika dibuang tajam itu ada kenaikan signifikan dari gunung-gunung es atau market smart money di bawah sini guys. Jadi memang sengaja disesuaikan kata Koh Mekelioh, adanya kejadian demo atau kerusuhan itu adalah pola positif sebenarnya untuk mempercepat bearisnya suatu saham agar bandar dan juga market maker itu mengumpulkan akumulasinya kembali. Jadi kita tetap aman di situ sebenarnya. Kalau kita dapat berita negatif, saham turun, kita bisa lihat apakah bandar atau market maker ngisi barang lagi. Kalau ngisi barang berarti kita aman aja di situ guys. Berarti memang sengaja untuk market maker untuk membuat bullish lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu. Kita bisa lihat di area kemarin kan sempat ada berita yang besar juga di area sini, akumulasi yang sangat tinggi dari asing juga dan lain-lain, itu dari MSCI dan lain-lain ya beritanya, tapi ternyata tidak ada perubahan arah. Nah, di sini kita mau ngebahas kenapa ketika MSCI dia masuk malah posisi bandarnya tetap di area bawah atau tidak ada perubahan. Itu aja. Ya, tidak ada perubahan. Jadi, sorry ya ada anak aku. Jadi kita lanjut. Tidak ada perubahan, tapi posisi dari akumulasi itu meningkat di area sini guys. Nah, bisa kita lihat ya, di area sini itu area akumulasi yang sangat tinggi, bahkan cenderung bandarnya tidak ada buangan sama sekali. Bisa kita lihat di MM-nya juga, bandar lokal, bandar foreign juga tidak ada buangan. Kenapa tidak langsung diterbangkan? Nah, alasannya mereka pengen tertib guys. Jadi mereka pengen naikin barangnya ketika ada laporan keuangan. Bisa kita cek di area sini. Nih, di area sini kan ada garis atas tuh, itu terbitnya laporan keuangan. Jadi ketika laporan keuangan naik, baru dinaikkan sahamnya. Di sini juga laporan keuangan naik, dinaikkan sahamnya. Terus di sini laporan keuangan naik, baru dinaikkan saham. Jadi seperti itu pola dari bandar atau permainan dari market maker di saham cuan ini guys. Di sini kita mau ancang-ancang nih. Di sini kita bisa lihat setiap kali market maker itu isiannya besar, itu pasti dinaikkan tinggi. Bisa kita lihat di sini ya. Setiap kali market maker isiannya besar itu pasti dinaikkan tinggi. Jadi seperti ini, seperti ini. Ini foreign di bagian atas ya. Nah, di sini ternyata ada kenaikan yang sangat signifikan. Jadi isiannya udah besar nih. Jadi gini, isian besar suatu emiten, suatu saham itu menentukan harga per dari suatu barang. Jadi misalnya pernya itu mentok nih, kita nih udah di paling atas nih pernya, harganya udah kemahalan. Tapi misalnya si market maker atau foreign atau lokal nambah muatan bareng-bareng, pernya itu semakin tinggi, jadi semakin bisa dinaikkan lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau bandar masuk nih tapi harga tidak berubah, otomatis si harga ini udah turun ke per yang rendah. Jadi mungkin kemarin di area sini adalah per tertingginya dia. Tapi karena bandar isian muatan bareng-bareng, jadi misalnya jumlah pemegang sahamnya semakin banyak, otomatis yang harga di sini berubah jadi rendah. Jadi kalau kalian ambil di sini udah masuk ke rendah, jadi seperti itu. Ya nanti mungkin laporannya ketika laporan keuangan datang ya, untuk perubahannya. Jadi seperti itu. Nah, dari situ kita bisa lihat target bandar adalah untuk menaikkan harga dari emiten ini mungkin di akhir bulan nanti atau laporan keuangan
yang baru keluar. Jadi seperti itu guys. Sekarang karena ini jaraknya temponya dikit buat trader, aku rekomendasikan buat cek di area sini, di area terakhir cuan itu 1520 ternyata sangat tinggi nih untuk frekuensinya. Jadi kemungkinan liquidity providernya besok akan membuat area-area untuk ambil barangnya tebal, sehingga akumulasi dari bandar-bandar ini juga masif untuk besok hari. Jadi kemungkinan besok hari itu ada trade atau volume tinggi nanti. Kita bisa lihat di area sini ya. Nih di area sini kan ada liquidity provider tapi diiringi volumenya rendah. Ketika besoknya itu langsung volumenya tinggi seperti ini, volume tinggi seperti ini, volume tinggi. Jadi seperti itu. Fungsi liquidity provider adalah membuat range harga untuk pembelian penjualan itu semakin besar. Mungkin ya, karena aku sendiri kan dapat infonya dari guru aku ya. Tapi apakah itu valid atau enggak? Kenyataannya itu yang terjadi. Jadi ketika di sini tinggi untuk gunung es, besoknya volume juga tinggi. Jadi ada keleluasaan bagi bandar untuk akumulasi maupun buang barang. Jadi seperti itu guys. Dan sekarang harganya sudah rendah banget. Posisi keuangannya udah dekat banget. Laporan keuangannya muncul. Mungkin sekitar ya 1 bulan lagi. Terus harganya juga belum koreksi, belum menuju ke atas, belum menuju ke MA-nya. Ditambah dari akumulasi bandar yang masif di bawah sini, BK, SQYP. Ditambah lagi dari gunung es yang sangat tinggi di atas sini guys. Apakah besok akan naik? Apakah besok akan naik? Kita pantau aja ya guys. Untuk membuktikan, kemungkinan juga bisa nggak naik, tapi pasti ditahan di areanya untuk akumulasi lebih besar atau si gunung es lebih besar. Jadi misalnya, nih ya catat ya, misalnya besok tidak naik, kita lihat apakah gunung esnya semakin tinggi. Berarti kalau gunung esnya semakin tinggi, dia prepare 3 hari, 3 kali gunung es, kemungkinan akan break all time high-nya lagi. Jadi seperti itu. Tapi kalau langsung naik aja berarti ya lokal-lokalan aja, mungkin 5% sampai 7% ya di area sini. Ya lumayan ya guys. Jadi seperti itu, bisa kita pantau besok pergerakan si cuan, apakah yang terjadi. Kita ingat hari ini apa kata-kataku. Kita lihat besok ya guys. Itu aja dulu, sampai jumpa kawan-kawan.